Sekali lagi saya mau katakan Bapak Mama, kalau kita hadir pada saat ini, semata-mata hanya karena anugerah. Bukan karena hebat, bukan karena kepintaran kita, tetapi hanya karena kebenaran. Banyak orang yang pada saat ini tidak menikmati ibadah bersama-sama. Banyak orang yang tidak datang beribadah kepada Tuhan dengan berbagai alasan. Tetapi ada juga yang tidak menikmati kehadiran Tuhan karena sakit. Tetapi kita yang hadir pada saat ini, Tuhan masih mempercayai kekuatan dan nafas. Halo Bapak Ibu. Hai. Seandainya saja Tuhan suruh bayar nafas yang kita hirup, yang kita keluar, sudah berat miliar yang kita bayar. Tetapi Tuhan kasih berat. Tuhan kasih kemajuan. Tetapi kita menggunakan kesempatan nafas kehidupan ini kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini yang kita sama-sama renungkan. Saya memberikan tema bahwa teguhkan hatimu, Tuhan ada bersama. Sekali lagi, teguhkan hatimu, Tuhan ada bersamamu. Kalau bahasa rejewanya, pakat topong kami ada wajib. Ini pulang lain. Jangan pernah bimbang menjalani kehidupan. Jangan pernah ragu menjalani kehidupan. Jangan pernah putus asa untuk melangkah. Karena apa? Ada Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tantangan kita zaman sekarang ini semakin berat. Ada banyak tuntutan hidup yang harus kita penuhi. Para petani harus bekerja keras, harus bekerja sekuat tenaga untuk bekerja, membersihkan lahan sawah, membersihkan lahan kebun, mengurus tiap ternak, harus menguras tenaga dan pikiran. Pede pelorok pakoni, pede pakarawang pada benar kayaknya. Kadang-kadang secara manusia Bapak Ibu itu membuat waktu kita, membuat tenaga kita. Kadang-kadang kita patah semangat. Patah pemilik yang dibantu oleh kontak. Juga para guru-guru harus bekerja keras mempersiapkan segala bahan-bahan ajar untuk para pendidik-pendidik. Sekarang Bapak Mama bukan lagi murid-murid yang belajar, guru yang belajar. Kalau kita lihat sekarang di luar itu guru, kita belajar. Pak Awe Malete non-stop. Wah, yang murid-murid kata tergolong, akan terbenangku. Hai benek Pak, bikin ujian lepas di memang benek keras. Bikin ini lepas di memang lurus. Wah, yang naik guru na setengah mati. Yang baik politik di bawah kata anak dia dalam pengajaran karena sia-sia. Sekarang ini zaman-zaman anak-anak yang jauh anggap remeh yang pendidikan. Kalau kami zaman yang kami dulu Bapak saya pernah sekolah SD di Saskatchewan. Kalau tidak masuk sekolah, biar tidak masuk. Yang penting kita lulus dia pulang. Sekarang juga murid itu, biar Bapak Ibu tidak apa ngajar, yang penting pas dari mana kita lulus. Sekarang kalau anak-anak tidak ujian tidak apa, guru-guru bilang di rumah supaya apa? Supaya ujian. Why
Bila memang mungkin tidak boleh. Rupanya memang mereka butuh yang tetapi itulah sekarang. Tantangan pada saat ini Bapak Mama. Kadang-kadang harus menguras kekuatan kita. Diperhadapkan berbagai tantangan hidup. Diperhadapkan dengan berbagai perubahan-perubahan zaman modern. Sekarang sistemnya online semua. Sistemnya Zoom semua. Tidak ada lagi yang pakai namanya kapur alam. Sekarang tidak boleh tidak fokusan dengan yang berbeda. Benar tidak betul. Sehingga apa? Saya katakan tadi, itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesiapan mental yang baik untuk kita menghadapi sama-sama berbeda. Bukan cuma saja mental yang baik, tetapi bagaimana tindakan kita mengaplikasikan segala perubahan-perubahan zaman pada saat ini. Bagaimana kita membedakan mana perubahan-perubahan yang membawa yang positif bagi kita. Kadang-kadang kita katakan dengan jadi dua. Yang penting kita katakan, yang penting kami boleh, yang penting saya hidup. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan sangat berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Asa dalam masa pemerintahannya juga bergumul dengan persoalan yang sangat sulit, yaitu penyembah berhala. Raja Asa ini adalah raja yang sedang bergumul dengan bangsa pada saat ini, bangsa ini. Karena orang-orang yang ada dalam bangsa Yehuda pada saat itu adalah mereka adalah orang-orang penyembah berhala. Makanya dalam firman Tuhan ayatnya yang pertama tadi, Tuhan melalui Nabi Yesaya dipakai Tuhan. Kemudian dia dekat dengan Raja Asa, memberitahukan Raja Asa supaya bangsa itu, Raja Asa harus memulihkan keadaan bangsa pada saat itu, supaya bangsa pada saat itu harus mencari, bukan lagi mencari patung-patung menyembah berhala. Bapak Mama dengan kewenya berapa puluh tahun orang-orang menyembah berhala. Sampai pada saat ini pun masih ada orang yang menyembah berhala. Kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan ini Bapak Mama, lebih banyak kata-kata yang berkata bahwa berhala jangan menyembah berhala, jangan menyembah batu. Karena apa? Karena itu kekecilan bagi Tuhan. Aku membenci dengan orang lain. Kadang-kadang kita yang ada pada saat ini, kadang-kadang kita mempercayai mitos. Mitos yang sama seperti adalah istilah dari kondisi ini terjadi. Saya tahu kalau di BJ, kalau tangan kanan itu gatal, itu dapat tuh ada berarti. Kalau di sini begitu juga. Begitu juga kok. Ada yang masih percaya itu? Masih ada? Kalau tangan kiri yang gatal berarti apa? Pengeluaran. Kalau semua barang-barang kadang-kadang hal-hal yang begitu kita anggap spare dan kita juga percaya. Ya kalau kita
Kalau kita yang jadi Mamudu, kalau semua orang yang ada di Jakarta membalikkan semua pakaian halal, mungkin tidak akan terjadi banjir. Itu mitos Bapak. Kadang-kadang coba yang adalah terakhir membuat waktu apa yang bunyi pada teknik apa begini apa karena yang ambil kerja itu kan mitos yang ada di sekitar kita yang mungkin kita sekali percaya banyak yang mengenai istilah apa apa yang mau dia bertanda orang yang itu pasti sudah orang yang mungkin dari pengalaman yang lain pasti itu baik itu adalah hal-hal yang sederhana Bapak yang kita perlu tetapi Tuhan mengatakan itu kekecilan bagiku tidak itu tidak pernah yang penting Bapak hanya semuanya itu berasal dari dan Bapak jangan percaya dengan itu tidak ada. Tidak ada. Atau juga sekarang kita para petani kita semua yang hadir saat ini kita sedang bergumul pena urang, pena lele. Kadang-kadang patah capek atau apa kadang-kadang ketika ada nanti apa pembunuh iman apa pula. Yakin mekulang ang kabit. Kalau ko na pamam. Tayo kung doon ay paborito ng kabit bahay ko na kanya sa puno. Kalau di kan kalau sa kanila kapatid ay nakakabo ko na lagi pamam ang kabit ay buke galaan hindi ba din po galaan. Ni ko pa ba ni natin doon na yang lain nanti lebih lebih mulai menjadi kita nyaca lebih belah. Kadang-kadang kita perlu disiram aku di pada kubur tidak tahu siapa yang mana. Namun dengan yang lain mereka katanya. Bapak kita berpikir sederhana saja. Atau kalau kalian mengatakan mereka bukan ya? Tidak demikian memang. Pada masih hari orang yang boleh dilakukan pengalaman semua terlalu jadi saya mengatakan seperti bangsa yang hidup saat itu yang sedang menyembah berhala yang sedang menyembah patung-patung dewi tetapi asal dipakai Tuhan untuk memerintahkan bangsa yang sudah bertobat. Bahkan ayat yang kita baca tadi, ayatnya yang ke-6, Raja Asa berani memecat nenek suri, yaitu Mama. Karena apa? Karena nenek surinya ini Mama, dia membuat patung yang kecil. Maka dari dasar untuk menghancurkan segala macam berhala-berhala, untuk menghancurkan segala patung bangsa. Di ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umur. Raja Asa tidak takut kepada orang-orang pada saat itu. Raja Asa tidak peduli dengan orang-orang pada saat itu. Tetapi dia berani mengatakan, dia berani menegur, bahkan dia berani
oleh Tuhan Yesus Kristus. Teguhkan hati, Tuhan ada bersama kita. Teguhkan hati berarti tetap kuat dan tidak goyah di tengah-tengah kesulitan atau godaan. Memang tidak mudah untuk tetap menahan diri di saat memang tidak gampang untuk menahan diri, untuk menahan ego, menahan segala kemauan-kemauan yang ada dalam hati, untuk tetap setia, tidak gampang. Makanya kita mau menggunakan kesempatan yang ada Bapak Mama. Kalau masuk pemimpin kita tadi dalam Yesaya 56 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia hidup. Supaya apa? Ketika kita mencari Tuhan, tidak mencari perhal-perhal yang lain, tidak mencari Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang kita cari, Sang Juru Selamat kehidupan, Sang Pemberi kebebasan bagi kita, yang melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita, yang memberi kita kekuatan ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kita. Dia adalah Allah pemberi bagi saya. Atawai bola menai, atau apa bola menai, agak ada apa bola menai. Saya selalu katakan bahwa dalam pernah mungkin mana mungkin dalam bola menai. Para pemainnya tantangan-tantangan hidup, para pemainnya persoalan-persoalan hidup, tidak membuat hatinya berpaling daripada Tuhan, tetapi tetap hatinya tetap teguh. Langkahnya tidak pernah goyah untuk kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kehidupan, dia mengetahui kadang-kadang dia melakukan tindakan yang mungkin membahayakan dirinya sendiri. Dia tetap melakukan karena hatinya ini mudah digoyahkan, langkahnya mudah digoyahkan. Bapak Ibu yang diberkati dalam perjalanan kehidupan kita pribadi dan pribadi, firman Tuhan, jangan sampai kita selalu mencampur baukan ketika kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan Dia, menyembah Tuhan, menyembahkan Bapak Ibu. Kadang-kadang atau titik kalau dia menyembah berhala, menyembah patung, kadang-kadang juga ada yang tidak terima. Tetapi seperti Nabi Asa, firman Tuhan mengatakan, siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang disampaikan. Firman Tuhan bukan mitos, tetapi kenyataan. Firman Tuhan tidak pernah bohong, Bapak. Kadang-kadang itu tapak atau hati baik kepada ini. Kalau Bapak dari malam, Bapak Noel membawa firman Tuhan di studio dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Ada dua menceritakan. Orang yang mendengar dan setia melakukan itu orang yang bijaksana. Dia mendirikan rumah di atas batu. Jadi kalau hujan angin, rumah itu tidak pernah goyah. Tetapi orang yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang itu bohong. Sudah bodoh, apa bodoh?
ada hujan angin, runtuhlah rumah. Karena apa? Karena dia mendirikan rumah di atas pasir. Sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak setia untuk mendengar. Amin. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia untuk melakukan? Apakah kita setia mencari Tuhan? Itu masih pertanyaan berat bagi saya. Kadang-kadang kita berpikir yang penting kurangnya baik. Yang penting salah satu sebagian. Kadang-kadang kita berpikir tidak memang ada tanah sempurna. Halo Bapak Ibu. Masih semangat? Kalau dalam Yakobus semangat dan bernama Yakobus bersama. Berlaku berdasarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang orang mendengar firman Tuhan. Kalau Yakobus pasal 2 mengatakan itu sama dengan halnya orang yang pergi bercermin di depan pintu atau cermin. Seperti dia pulang dan dia lupa kembali itu visi apa bentuk muka ini. Kenapa dia? Makanya dia bolak-balik bercermin sama halnya dengan kehidupan. Kalau kita hanya sekedar dengar firman Tuhan, bagaimana para pembela orang yang main macam itu bagaimana itu? Karena apa? Tidak ada kesetiaan dan ketulusan. Halo, Mama. Hai. Mama itu yang harus berbagi. Harus tahu betul. Kalau mau mengatakan bagaimana perubahan dari kesaksian, kalau mau itu ada perubahan. Itu kesaksian bahwa setan itu mulai bekerja. Kalau dalam ibadah minggu itu pas minggu. Ada berapa orang setan bekerja? Mengganggu apa? Mengganggu pikiran yang bagaimana, saya yang bagaimana, mengganggu hati yang bagaimana. Apa yang awal mereka itu. Kalau mau mengatakan nah apa? Kalau akan banyak berbeda, itu setan yang bekerja. Nanti kalau bapak kalau mau dengar kesaksian yang ngomong, pokoknya apa? Itu rumah nanti setan yang bikin ngomong. Pokoknya apa? Kalau sudah bekerja, itu setan sudah yang bekerja. Sehingga dia kalau maka kalau mau ada kesaksian yang ngomong, lakukan dulu. Halo bapak. Teguhkan hati juga berani bertobat dalam segala masalah. Meneguhkan hati berpaling kepada Tuhan sang pemberi karunia. Meneguhkan hati tidak lagi mencari ala-ala lain, berfokus kepada Tuhan yang ada di dalam. Kenapa Tuhan suruh meneguhkan hati pertama? Setiap perjalanan kita pasti ada tantangan. Pakai itu riwayat yang orang. Ketika kita tetap meneguhkan hati pertama. Di ayatnya yang ke-15 firman Tuhan berkata bahwa seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu. Karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan berkenan di tempat mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka segala puji. Luar biasa. Yang tadinya orang-orang yang hidup dalam penyembah berhala, ketika melalui Nabi Asy, mereka bersedia ditegur, mereka bersedia untuk berpaling kepada Tuhan, sehingga ketika mereka bersedia memberikan diri kembali kepada Tuhan,
Di situ firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan apa keamanan bagi mereka di segala benci. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tidak membiarkan hati kita digoyang, ketika kita tetap teguh bertobat kepada Tuhan, ada bonus dari Tuhan. Amin. Dan bonus itu cuma saya yang berpikir. Luar biasa. Dia sudah mengampuni kita, sudah menegur kita. Nantinya yang dapat wanita di mana, tetapi dia juga bukan Allah yang tetapi dia Allah yang tetap menyediakan bonusnya. Bonusnya adalah kehidupan. Ya. Amin. Amin. Halo Bapak Mama. Kita bersedia untuk mengenal biar kita pulang kalau kita mau di sini apa perlu kita mau apa namanya pun nanti tidak jalan saya coba bikin barang sih dulu coba ayo kan ini santai ya ketika kita santai kalau kita akhirnya dia Mama Ensa dulu udah begini terus udah tidak begini sudah lihat Mama Ensa langsung begini tidak boleh saya akan bekerja tadi teguhkan hati Tuhan bersama. Yang kedua teguhkan hati untuk bertobat kepada Tuhan. Orang terhalik sudah kita jadi aplikasinya firman Tuhan ini Bapak-Bapak. Kita semua menyadari di dalam kita menjalani kehidupan kita pribadi tantangan itu tidak pernah habis. Saya selalu ibaratkan masalah tantangan itu seperti kereta api. Kalau lihat kereta api, kereta api kan panjang kereta api. Penempatan pun ada iya kan? Itu dari kereta api. Tetapi dia kesan sama dengan masalah. Tetapi kalau ini masalah pun begini, tetapi percaya masalah itu dibuat atau menghantar kita sampai kepada Yesus. Amin. Soal ini. Jadi happy aja kalau ada masalah pertama, enjoy ya. Saya pernah buat status dan jangan pernah pikir tentang masalah, karena masalah tidak pernah pikir sama kita ini. Atau ada yang masalah pikir Bapak Ibu? Ada? Tidak ada. Makanya jangan pikir masalah ada Bapak ya. Yang kita pikir adalah bagaimana kita terus mencari Tuhan untuk kehidupan ini ada. Amin. Tidak membuat hati kita goyah. Kalau firman Tuhan dalam kita jadi Yesaya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku akan menjadikan, aku akan memberikan kemenangan demi kemenangan, asalkan kita meneguhkan hati. Ketika kita meneguhkan hati, Tuhan akan terus membuat kita naik dan bukan menjadi turun. Ketika kita meneguhkan hati kita mencari Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati, ketika kita selalu mencari Tuhan, meneguhkan hati Tuhan. Apa itu? Amin. Biar Tuhan dan Bapak Ibu tidak ada soal kita. Biar Tuhan mengangkat, tidak ada soal kita. Karena kita bersama-sama
bersama melakukan perkara bersama melakukan perkara. Amin. Amin. Yang percaya sekalian ini juga. Biar firman Tuhan masih sekiranya kita dengar, tapi biar kita setia melakukan dalam ibadah. Amin.